Pada saat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang definisi dan konsep Pancasila. Konsep dasar Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, sendi, asas atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila dapat kita artikan sebagai 5 dasar yang dijadikan dasar negara serta pandangan hidup bangsa. Suatu bangsa tidak akan dapat berdiri dengan kokoh tanpa dasar negara yang kuat dan tidak dapat mengetahui dengan jelas kemana arah tujuan yang akan dicapai tanpa pandangan hidup. Dengan adanya dasar negara, suatu bangsa tidak akan terompang-ambing dalam menghadapi permasalahan baik yang dari dalam maupun dari luar. Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia. Pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh UUD 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Adapun bunyi Pancasila yang berlaku hingga kini adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sumber historis, sosiologis, yuridis, dan politik pendidikan Pancasila. 1. Sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan, "Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah." Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. 2. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi adalah ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai gelombang dan kelompok masyarakat, di samping juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. 3. Sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. 4. Sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar kita mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Latar belakang lahirnya masa reformasi. Pertama, terbentuknya masa reformasi. Mundurnya Presiden Soeharto dilatar belakangi krisis moneter sejak 1990. Kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu tengah sangat melemah dan merosot sehingga menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Ketidakpuasan ini kemudian semakin membesar dan memicu terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh berbagai aksi mahasiswa di wilayah Indonesia. Kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah di Indonesia. Pancasila merupakan falsafah
dan Dasar Negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengamalan dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan arus globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila kian memudar di tengah-tengah masyarakat, sehingga Pancasila tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia. Hal ini juga meliputi para generasi muda Indonesia. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini dengan berpedoman pada Pancasila. Akan tetapi para pemuda saat ini kian jauh dari nilai-nilai Pancasila. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Cindy Raling Pandey. Saya berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan program studi Ilmu Keperawatan. Apakah teman-teman bingung mau kuliah di mana? Saya akan merekomendasikan kampus untuk teman-teman, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado atau yang disingkat dengan UPI. Di Universitas Pembangunan Indonesia terdapat 6 program studi, yaitu pertama, ilmu keperawatan, hukum, teknik, sosial politik, pertanian, dan sastra Inggris. Sekian pengenalan video promosi kampus kami.